Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 39 anggota kelompok Negara Islam Indonesia atau NII di Kabupaten Oku Timur berikhrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pecahan keramik kuno dari abad 10 ditemukan di halaman Museum Sultan Mahmud Badarudin II, Kota Palembang. Harga hewan kurban naik signifikan. Panitia kurban di Kota Palembang berburu untuk mencari hewan kurban hingga keluar daerah. Balai Arkeologi Sumatera Selatan melakukan penggalian di halaman Museum Sultan Mahmud Badarudin II, Kota Palembang. Langkah ini dilakukan menyusul ditemukannya struktur dan pecahan keramik kuno di area tersebut. Diduga benda tersebut merupakan peninggalan dinasti Sung abad ke-10. Petugas dari Balai Arkeologi Sumatera Selatan melakukan penggalian di halaman Museum Sultan Muhammad Badarudin II, Kota Palembang. Penggalian dilakukan setelah ditemukannya struktur dan pecahan keramik kuno di area tersebut. Benda-benda tersebut diduga memiliki nilai sejarah yang penting bagi Kota Palembang. Penemuan benda kuno ini berawal dari temuan seorang buruh bangunan yang sedang menggali tanah di halaman depan museum. Benda tersebut kemudian dibawa ke kantor Arkeologi Sumatera Selatan untuk diteliti. Menurut petugas Balai Arkeologi Sumatera Selatan, benda yang ditemukan berasal dari dinasti Sung pada abad ke-10. Kalau lihat tipis ini kemungkinan mangkok atau guci. Kalau guci itu kecil gitu. Nah kalau yang ini bagian dasar ini kalau ini agak susah untuk memperkirakannya bentuknya. Tapi yang seperti ini biasanya kalau nggak mangkok ya piring. Diperkirakan masih banyak benda-benda kuno lainnya di area halaman Museum Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Pecahan benda kuno yang telah ditemukan dibawa petugas ke Balai Arkeologi Sumatera Selatan untuk dilakukan penelitian lebih dalam. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Warga Kota Palembang kini banyak yang sudah tidak memakai masker di ruang terbuka. Kondisi ini pasca pelonggaran aturan memakai masker menyusul kasus COVID-19 di Sumatera Selatan yang terus melandai dan tidak ada penambahan kasus baru. Keputusan pemerintah terkait pelonggaran aturan memakai masker membuat suasana Kota Palembang sedikit berbeda dari biasanya. Sejumlah warga tampak tidak memakai masker di ruang terbuka. Mereka juga berbaur dengan warga lainnya. Meski demikian, sejumlah warga terlihat memakai masker dan mentaati protokol kesehatan meski kasus COVID-19 telah menurun dan hampir tidak ada penambahan kasus yang signifikan di Sumatera Selatan. Walaupun pemerintah udah membolehkan di tempat-tempat tertentu ya, Bu? Iya, kan belum tahu. Nggak yakin kan selama ini kan itulah kan beberapa tahun. Insya Allah ya. Sekarang ini lagi. Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan kebijakan kelonggaran aturan memakai masker untuk warga yang beraktivitas di luar ruang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kampung Seroja di Desa Sembada, Kabupaten Ogan Ilir berhasil masuk 4 besar lomba kampung berkualitas tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Untuk melaju ke tingkat nasional, kampung ini mendapat kunjungan dari tim verifikasi BKKBN Republik Indonesia. Lomba kampung berkualitas bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau pedesaan. Masuk nominasi 4 besar kampung berkualitas atau Kampung KB, Kampung Seroja yang berada di Desa Sembadak, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, dikunjungi petugas dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia. Kedatangan petugas kali ini untuk melakukan verifikasi lapangan.
Verifikasi lapangan dilakukan sebagai syarat agar Kampung Seroja dapat mewakili Provinsi Sumatera Selatan mengikuti seleksi lomba kampung berkualitas tingkat nasional 2022 mendatang. Verifikasi juga dilakukan untuk memastikan data yang disampaikan sudah sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Data tersebut meliputi data pasangan usia subur, data usia perkawinan, data kegiatan pembinaan keluarga, dan data peningkatan pendapatan keluarga akseptor. Berdasarkan verifikasi yang dilakukan petugas, data yang telah disampaikan sudah sesuai fakta yang ada di Kampung Seroja. Alhamdulillah apa yang dilaporkan dalam laporan bisa sesuai dengan di lapangan. Bahkan ada beberapa hal yang menjadi catatan dalam arti catatan yang bersifat positif. Terpilihnya Kampung Seroja masuk nominasi 4 besar kampung berkualitas tingkat provinsi menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Ogan Ilir, khususnya warga Desa Sembadak. Kegiatan ini kita laksanakan ya, dari hasil seleksi yang diadakan oleh istilahnya ini untuk merealisasi program pusat dalam rangka penilaian untuk kampung keluarga berkualitas. Dengan adanya kampung KB yang dinilai pada hari ini oleh tim dari pusat maupun dari provinsi, kita berharap ini akan menjadi motivasi bagi desa-desa lain untuk membentuk kampung KB juga. Keberhasilan Kampung Seroja sebagai kampung berkualitas atau kampung KB tidak lepas dari peran serta masyarakat dan pemerintah daerah yang mendukung penuh program kesejahteraan warganya. Karena tujuan terbentuknya Kampung KB adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau pedesaan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Sejumlah panitia kurban dari masjid dan musola di Kota Palembang melakukan mencari hewan kurban hingga keluar daerah. Hal itu dilakukan agar bisa mendapatkan hewan kurban dengan harga yang tidak terlalu mahal. Pencarian dilakukan hingga ke Kabupaten Banyu Asin dan Ogan Ilir. Permintaan sapi untuk hewan kurban pada perayaan Idul Adha mendatang mulai terlihat. Pemilik kandang sapi di Kecamatan Sako, Kota Palembang menyatakan adanya peningkatan permintaan sapi kurban. Warga mulai datang bertanya tentang harga dan jenis sapi yang akan mereka beli. Bahkan ada pula yang sudah memberikan uang tanda jadi, meski Idul Adha masih 40 hari lagi. Saat ini harga sapi naik antara 1,5 juta hingga 2,5 juta rupiah per ekor. Jika tahun lalu dengan uang 18 juta rupiah bisa membeli sapi berukuran cukup besar, namun tahun ini harganya sudah naik menjadi 20 juta rupiah. Terkait hal ini, pemilik kandang sapi menyarankan agar pengurus musola dan masjid yang mengadakan arisan sapi diminta untuk menaikkan uang arisannya jika ingin memperoleh sapi kurban dengan ukuran yang diinginkan. Permintaan hewan kurban di kandang sapi kita tahun ini cukup meningkat, Pak. Cuman itulah tadi difaktorkan karena sapi mahal kan. Nah, anggaran arisan tuh biasanya harga lama kayak itu, nah Pak. Nah, jadi terdapat perbedaan lah harga baru sama harga yang tahun kemarin, Pak. Kenaikan harga sapi disebabkan jumlah sapi yang masuk ke Kota Palembang sangat terbatas sebagai dampak dari penyakit mulut dan kuku yang terjadi di sejumlah daerah. Yanuar Ikhram melaporkan dari Kota Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.